Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita mulai di bab 25 tentang kapasitansi. Ya, kapasitor sendiri, seperti yang ada di gambar sini, adalah suatu perangkat atau device dalam bidang elektro ya, yang kalau kita bedah isinya itu sebenarnya intinya adalah dua plat yang sejajar ya, umumnya secara umum ya, karena ada yang jenis lain. Seperti yang terlihat di sini ada luasan yang sama, kemudian ada jarak yang kita sebut D ya, kemudian kita akan mengaplikasikan tegangan di situ sehingga kita bisa mempunyai menyimpan energi listrik dalam bentuk pemisahan muatan positif dan muatan negatif dalam kapasitor ini ya. Jadi tentunya nanti kalau kita ibaratkan kapasitor ini adalah tempat menyimpan energi listrik, seperti juga sebagai contoh mungkin tabung air ya, atau tabung gas misalnya, maka kapasitasnya itu ditentukan oleh luasan atau volume dari si tabung air atau tabung gas tersebut ya. Cuma di sini agak berbeda, kesamaannya adalah luasan. Semakin luas berarti kapasitasnya sama. Tapi kalau di sini agak berbeda, jadi nanti akan Anda temukan bahwa semakin besar D-nya, maka bukan semakin membesar kapasitasnya, tapi makin mengecil. Jadi konteksnya nanti berbeda, karena dengan menambahkan D, justru kita mempersulit penyimpanan energi listrik ke situ ya. Artinya apa? Berarti muatannya semakin mengecil. Jadi ini agak berbeda konsepnya, bukan hanya sekedar volume saja, tapi ini lebih ke kapasitansi. Nanti akan terbalik, D-nya bukan semakin, kalau besar itu bukan semakin membesar, tapi harusnya malah D-nya semakin mengecil. Jadi sepertinya yang kita lihat ya. Nah, kita lihat di sini konsepnya. Kalau kita punya dua plat sejajar, maka kalau di atas kita dapat menyimpan positif, ya pasangannya pasti negatif ya. Jadi kalau kita menyimpan listrik itu sebenarnya adalah menyimpan energi dengan cara memisahkan muatan positif dan negatif di tempatnya masing-masing. Jadi ditempatkan di plat di atas positif, plat bawah di sini negatif ya. Jadi itu adalah cara menyimpan energi listrik. Nah, kita sudah tahu di bab 23 tentang hukum Gauss ya, cara menggambarkan flux medan listrik di antara plat yang bermuatan. Intinya kalau platnya luas sekali, maka intinya sebenarnya flux atau medan listrik itu terpusat di dalam di antara kedua plat tersebut, sedangkan di luar mereka saling mengkompensasi ya. Kalau di sini plus, ini negatif misalnya, maka yang di luar di sini ini juga ada flux positif dan negatif yang saling mengkompensasi. Sedangkan di sini saling menguatkan. Begitu juga yang di bawah saling mengkompensasi. Jadi di sini, di bawah sini dan di atas ini hampir bisa dikatakan medan listriknya atau fluxnya adalah 0. Kecuali di pinggir sini ya, ini yang kita sebut sebagai fringe atau ya bocoran medan listrik yang ada di samping. Kita lanjut. Nah, pada dasarnya bentuknya adalah dua plat yang sejajar yang diisi muatan, karena mengisi muatan listrik itu artinya adalah memisahkan muatan listrik antara positif dan negatif, maka sebenarnya idenya adalah dalam bentuk plat sejajar ya. Nah, untuk menghemat ruang supaya tidak besar sekali, bisa kita gulung. Bentuknya umumnya dalam bentuk silinder ya. Ada yang gepeng kecil seperti ini kalau memang kita butuhnya adalah kapasitansi yang kecil, misalnya untuk perangkat elektronik ya. Sedangkan untuk perangkat listrik yang membutuhkan besar, maka biasanya untuk menghemat ruang kita gulung
Ya, kita tahu bahwa di luar plat itu medan listriknya 0, bisa dikatakan 0, sehingga bisa kita gulung sebenarnya. Nah, ini yang terjadi di sini. Ini ada gambar, meskipun saya tidak suka ya. Kalau Anda punya suatu atau dua material yang bermuatan berbeda, plus dan minus seperti ini, maka kita sudah mengenal yang minusnya adalah fluxnya adalah masuk semua. Yang plusnya, fluxnya adalah keluar semua. Dan karena di sini, maka apa? Akan terjadi penggabungan ya, di sini pasti yang terbesar. Kemudian di luar sana apa yang terjadi? Kita harus menggambarkan di sini fluxnya sebenarnya yang masuk ke sini dari si minus Q ini, sebenarnya dari luar sini juga ya, masuk ke sana ya. Betul kan? Begitu juga plus ini juga larinya ke sana, tidak hanya ke minus Q saja, sebenarnya medannya itu juga menembus medan minus Q, menembus minus Q-nya itu juga ke sana. Sehingga di sini sebenarnya terkompensasi. Jadi gambar ini agak misleading sedikit dan agak tidak ini ya. Memang bocorannya ada kalau bentuknya tidak se-ideal seperti plat yang ada di kapasitor ya. Memang terjadi kebocoran di sini, bahwa di sini medan listrik positifnya pasti lebih gede daripada di sini. Di sini pasti medan listriknya pasti negatif karena bocoran dari negatifnya, karena bukan plat ya. Tapi gambar ini secara representatif, secara kualitatif agak misleading, sehingga jangan sampai Anda berpikiran ini yang benar. Jadi di sini harusnya panahnya sedikit saja, panah keluarnya, di sini panah masuknya sedikit saja. Artinya apa? Di sini juga terkompensasi oleh positif, di sini terkompensasi oleh negatif. Kita lanjut. Kita ulang lagi gambarnya. Nggak ada yang perlu saya tekankan lagi di sini, hanya nanti kita akan mengetahui bahwa semakin luas, berarti kita menyimpan energinya, menyimpan charge-nya itu semakin luas, ya, semakin besar. Sedangkan yang kita diskusikan tadi, berbeda dengan tabung air atau tabung gas yang intinya adalah volumenya, ya. D-nya juga harus besar. Sedangkan di sini D-nya justru harus lebih kecil. Karena dengan cara D yang lebih kecil kita bisa mendapatkan muatan, pemisahan muatan yang lebih banyak. Ya, kalau D-nya terlalu besar, perlu usaha yang lebih gede, ya, lebih besar. Sehingga jika D-nya ini semakin kecil, ya, berdekatan, maka kita bisa memisahkan antara plus dan minus itu lebih mudah, dan kita bisa menyimpannya lebih banyak di dalam kedua pasangan plat tersebut. Kurang lebih intinya begitu. Jadi yang kita sebut sebagai volumenya itu justru kalau D-nya, volume dalam listrik ya, D-nya itu semakin mengecil, seperti ya istilahnya. Nah, kita mulai masuk di sini. Jumlah muatan yang tersimpan, jumlah muatan itu antara, jadi yang kita sebut sebagai Q itu adalah pasangan Q plus dan Q minus ya. Jadi kalau ada Q plus, ada Q minus, itu kita menghitungnya adalah Q pasangannya ya. Itu sama dengan C kapasitansi dari kapasitor tersebut dikalikan voltage-nya. Jadi kita kembali lagi ke contoh tentang tabung gas misalnya ya. Tabung gas, kita punya volume misalnya 1 meter kubik tabung gas. Ya. Jumlah gas yang ada di dalam situ tergantung apa? Tergantung pada pressure-nya. Ya. Jadi kapasitasnya sama, kapasitasnya tetap 1 meter kubik itu. Tapi isi dari gas yang ada di dalam, misalnya gasnya adalah oksigen, itu tergantung dari tekanannya. Kalau tekanannya kecil atau bahkan hampa, itu berarti jumlah partikel oksigennya ya adalah mendekati 0. Tapi kalau tekanannya sangat tinggi, lebih dari 1 atmosfer, dia akan semakin banyak. Kurang lebih seperti itu. Nah, tekanan itu bisa digambarkan sebagai, kalau dalam listrik, sebagai voltage yang kita apply
akan kita pasangkan kepada kapasitor tersebut. Jadi kapasitannya tetap, tapi kalau tegangannya bertambah besar, maka Q-nya tambah besar. Tegangannya mengecil, Q-nya juga mengecil. Kurang lebih seperti itu contohnya. Kalau di dalam tabung gas tadi, tegangannya semakin besar, berarti gasnya semakin membesar. Itu juga kebalikannya. Ya. Jadi, C itu selalu tetap untuk device tersebut, bukan merupakan fungsi charge atau fungsi dari tegangan. Ya. Nah, satuannya adalah sesuai dengan orang yang punya jasa di situ, yaitu Farad, ya, disingkat dengan F besar, itu adalah satu kolom, ya ini kan berarti C itu sama dengan Q per V kan, berarti kolom per volt, ya kurang lebih ini satuannya. Farad itu sama dengan kolom per volt, ya. Nah, sekarang kita ilustrasikan sedikit tentang apa yang terjadi kalau kita punya suatu kapasitor, ya, dua plat sejajar. Di sini dipisahkan oleh ruangan udara atau hampa gitu aja. Kalau kemudian kita charge, kita isi dengan baterai dengan tegangan V, ya. Dan tentunya seperti kalau digambarkan dalam skematik, kalau kita pasang S-nya kita sambungkan, apa yang terjadi? Tegangan yang ada di baterai ini akan ditularkan, karena baterainya tidak ikut kosong ya, tapi ditularkan ke sana. Di V ini, kalau di sini positif, positifnya masuk ke sana, negatifnya masuk ke sini, apa yang terjadi? Dia akan memiliki tegangan sama-sama V, dan pada saat akhir itu tidak ada arus pengisian lagi. Ya, tentunya waktunya sekejap, ya sangat cepat. Kecuali kalau di sini dikasih resistor. Nanti kita akan diskusikan itu, bahwa dengan resistor ada hambatan, berarti ada arus yang agak lambat untuk mengisinya, sehingga apa yang terjadi? Pengisiannya butuh waktu. Itulah namanya response time, ya, atau namanya time constant untuk pengisian C ini karena adanya hambatan. Ya, kalau di sini ada hambatannya, ya. Oke. Kita tahu di situ akan ada tegangan di C yang besarnya pasti sama dengan ini. Pada saat akhir, ya, pada saat namanya akhir itu namanya equilibrium atau steady state equilibrium. Jadi keseimbangan akhir. Nah, kita mengulang lagi apa yang sudah kita pelajari di bab 23, ya, dengan hukum Gauss, dengan apa namanya? Permukaan volume Gauss, ya. Jadi kalau Anda punya pasangan plat, ya, di mana terisi oleh muatan listrik, pasti pasangannya di sini anggap aja yang di atas positif, yang di bawah negatif. Kemudian Anda tahu di sini akan ada medan listrik berupa flux yang menghubungkan plat di atas ke bawah. Nah, kita juga harus mengenal di sini sebenarnya tetap ada yang ke atas, di sini juga ada yang, ya, yang ke atas, tapi itu terkompensasi karena yang dari atas ada yang ke bawah menuju ini, ya. Jadi di sini akan ada medan listrik 0 karena adanya apa namanya? Kompensasi antara medan listrik yang diakibatkan oleh plus dan minus. Begitu juga yang di bawah. Yang minus di sini menuju ke sini, yang positif ini juga menembus sini ke sana, sehingga di sini terjadi apa? 0 juga. Jadi yang di sini terkompensasi, yang di atas terkompensasi, sehingga seolah-olah jumlahan dari kedua minus dan positif tadi yang di atas kesan, yang positif, ya, yang seharusnya fluxnya itu ke atas, seolah-olah dia ke bawah. Ya, jadi pasangan ini akan membangkitkan sebenarnya kalau kita lihat di bab 23, kita lihat saja yang positif, dia punya flux ke atas dan ke bawah, seolah-olah itu ditekuk ke bawah sehingga berpasangan dengan ini. Ya, nah kurang lebih kalau kita
hitung secara kuantitatif dengan hukum Gauss, ya, jumlahan dari flux atau medan listrik ini dikalikan terhadap luasan secara keseluruhan karena diintegralkan, ya. Kemudian dikalikan dengan permittivity-nya yang ada di dalam sini, yaitu epsilon 0, maka kita akan mendapatkan nilai Q enclosed, ya, yang ada di sini, ya, enclosed oleh volume ini. Besarnya berapa? Ini kan. Sehingga kita bisa melihat di dua pasangan plat sejajar tersebut, kita bisa mengatakan nantinya E-nya itu sama dengan, ya tinggal Anda manipulir aja, Q dibagi epsilon 0A, ya. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk, ya. Sekarang kita menghitung beda potensial. Kita tahu beda potensial antara bawah dan atas itu dinyatakan, ya, rumusnya sesuai yang ada di bab 24, ya. Kalau elektron bergerak misalnya dari bawah ke atas, maka akan mengalami perjalanan ini, ya, kehilangan potensi sebesar ini. Nah, ini yang jaraknya, karena kita tahu bahwa antara lintasan dan arah itu adalah sejajar, maka kita bisa mengatakan, ya, nyatakan saja dalam bentuk cos theta-nya ini dot, ya. Cos theta di antara medan dan itu adalah 0. 180 derajat. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengatakan jadi minus berarti menjadi positif di sini, ya. Jadi tegangannya kurang lebih dinyatakan dalam integral EDS. E dikalikan distance-nya, ya. Jadi integralkan, kan. Jadi kita ingin menyatakan bagaimana kita bisa mencari rumusan untuk C tersebut, ya. Kita tahu dari hukum apa ini, Gauss, ya, bahwa Q yang terselubungi itu totalnya adalah sekian, ya. Epsilon 0 E A, ya. Jadi kita bisa mendapatkan nilai ini. Di sisi yang lain, kita bisa mendapatkan hubungan V dan ED, ya. Nah, sekarang kita mencoba mendapatkan hubungan antara V dan C dan V. V, C dan Q, ya. Kita lihat V itu sama dengan ED, ya. Sedangkan kita lihat di sini, sedangkan V-nya sendiri itu kalau kita kembalikan ke depan, ya, ini kita dapat rumus ini, ya. V itu sama dengan apa? V itu sama dengan Q, ya ini kan C, ya. Q dibagi dari rumus ini, ya. E-nya sendiri sama dengan Q dibagi epsilon 0A, ya. Ini E. Sedangkan ini kan E. Nah, kita tahu V itu sama dengan ED. Jadi kalau kita perkalikan berarti ini itu sama dengan V. Oke, jadi ini sama dengan ED. Tapi ini kita bisa saling pindahkan antara D dan Q. Sama aja kan, Q-nya di sini. Kita dapatkan di sini, ini kita belum tahu ini apa. Tapi kita bisa menyatakan ini adalah Q dibagi, anggap saja ini adalah suatu parameter. Dan inilah yang kita definisikan bahwa parameter baru ini kita sebut sebagai C atau kapasitansi dari kapasitor tersebut, ya. Jadi ini dengan cara ini kita bisa menghubungkan dengan jembatan V, ya, bahwa V itu sama dengan ED, sedangkan kita tahu E-nya sendiri apa? Adalah Q dibagi epsilon 0A seperti yang di sini.
Dan di sini kita pindahkan antara D dan Q, sehingga kita bisa mendapatkan hubungan langsung antara V dan Q berupa suatu parameter yang kita sebut sebagai parameter ini, ya, D per epsilon 0 dan A. Dan inilah yang kita sebut di sini sebagai nilai kapasitansi dari si device tersebut yang kita sebut sebagai kapasitor, ya. Jadi kapasitor di sini tergantung pada nilai apa? Pada luasannya. Kita sudah tahu semakin luas berarti kapasitans atau kemampuan untuk menyimpan muatan listrik semakin besar. Kemudian epsilon 0 nanti kita akan pelajari lebih lanjut di bagian belakang dari kuliah ini, dan dibagi oleh jarak di antara kedua plat tersebut. Ini yang kita diskusikan sebelumnya. Berbeda dengan udara atau air yang dimasukkan ke dalam tempat penyimpan tabungnya, tabung air atau tabung gas, di mana volume yang dianggap ini. Ya, semakin besar volumenya, kapasitasnya semakin besar. Di sini bukan dalam bentuk volume, jadi tempat penyimpannya tergantung sama dengan itu adalah A, tapi di sini adalah dikalikan, bukan dikalikan D, tapi dikalikan seperti, ya. Karena apa? Semakin dekat ke platnya, maka kemungkinan untuk memisahkan charge, ya, dari netral menjadi plus dan minus itu akan lebih mudah kalau distance-nya itu semakin kecil. Nah, artinya apa? Kita bisa menyimpan plus minus itu lebih banyak di dalam pasangan plat yang distance-nya atau jaraknya itu kecil. Kurang lebih itu cara penjelasannya. Dan ini adalah cara konversinya. Ini penting Anda catat, nanti Anda ulas kembali. Selanjutnya, menurut eksperimen yang Anda hafalkan atau Anda ini saja, nggak usah dihafal, angkanya cukup ini ya, tapi bisa Anda hafalkan juga, silahkan. Epsilon 0 itu adalah satuannya adalah dalam bentuk ya 8,85 picofarad per meter. Ya. Saya tidak pernah menghafal ini karena ujian selalu diberi cheat sheet atau terbuka biasanya, jadi open book, sehingga tapi paling tidak memorize sedikit mungkin ada manfaatnya untuk bekerjanya lebih cepat. Nah, selain kapasitor yang bentuknya adalah planar, kita ada beberapa model lagi, meskipun tidak begitu terkenal, tapi banyak digunakan, kapasitor silindris, ya. Jadi kapasitor silindris itu ada yang plat, paralel plat yang kemudian digulung, ada juga yang berupa memang silindris, ya, yang dalamnya adalah batang, ya, batang panjang, kemudian dikelilingi oleh permukaan silinder, ya, yang kemudian dibatasi dengan dieelektrik diantaranya. Jadi kurang lebih bentuknya seperti ini kalau dilihat dari atas, ya, penampang atasnya. Di sini adalah batang dalamnya, kemudian kulit luarnya logam, ya, untuk menyimpan muatan yang berbeda. Oke, di dalamnya adalah di sini adalah dieлекtriknya. Ya. Jika ini ada A dan B, ya, A itu adalah jari-jari dari silinder dalam atau batang yang di dalam, B adalah jari-jari dari silinder kulitnya. Ya. Nah, kita kembali lagi di sini, kita anggapan di sini L-nya itu jauh lebih besar daripada B, ya, supaya kita namanya approximation namanya, ya. Kita lihat Q muatan. Jadi kalau sudah kita bicara Q, karena akan ada Q plus dan Q minus, bukan kita jumlahkan, ya, tapi Q plus dan Q minus itu pasti adalah jumlahnya sama, ya. Kalau jumlahnya sama, yang kita anggap sebagai Q, ya absolutnya aja, jangan dijumlahkan. Q-nya saja, ya. Ngitungnya Q pasangan
Q ini adalah pasangan Q plus dan Q minus ya. Itu besarnya adalah, ini kita sudah tahu. Oke. A-nya sendiri apa? A-nya sendiri adalah, anggap saja kulit luarnya kan. Kulit luar dari siapa? Si silinder tadi. Ini adalah apa? Jari-jari keliling dari kapasitor tadi dikalikan L. Ya, L itu panjang dari silindernya. Sehingga adalah luasan dari si silinder tersebut. Ya, sehingga kita bisa menyatakan E kalau batang di dalam tadi mempunyai muatan Q plus dan di luarnya Q minus, maka kita bisa menyatakan E medan listrik di antara batang di dalam dan kulit logam di luar itu adalah besarnya adalah Q dibagi 2pi. LR itu kan luasannya ya, A-nya ya, kemudian epsilon 0. Ya, permittivity dari material yang ada di disk itu. Epsilon 0 itu kita tahu itu adalah udara atau vacuum. Oke. Kita lanjut. Nah, terus V-nya. V itu apa? Ya, integral EDS ya. Kalau kita wujudkan di sini, ya minus. Kita tahu ini adalah minus. Kemudian kita keluarkan dari persamaan di depan ini yang nilai-nilai yang konstan. Q dan L ini adalah konstan ya di sini. Yang tidak konstan dan merupakan fungsi perubahan waktu menganalisa adalah R tentunya, karena kita menghitung V dari titik di tengah sini sampai luar sini ya. R itu adalah minus ln ya integralnya, sehingga kita bisa mendapatkan di sini bukan minus ln tapi ln saja, A per B. Sehingga kalau kita balik menjadi B per A, maka minusnya hilang seperti di sini, hilang ya. Oke. Nah, kita tahu V adalah fungsi ini ya. Sedangkan kita tahu C itu adalah Q per V ya. Sehingga kita tahu di sini ada Q-nya, berarti ini adalah C-nya ya. Ya kan? Jadi C itu sama dengan Q per V ya. Jadi ya kurang lebih ini. Jadi kalau kita balik ya, Q per V berarti ini ke atas sana ya, kurang lebih ini bentuknya. C sama dengan ini ya untuk kapasitor silindris. Di mana kita bisa menganalisa lebih lanjut di sini. Apa yang terjadi? Jadi L-nya kita paham, semakin panjang kulitnya, semakin panjang silindernya, semakin besar ya. Nah, sekarang kita lihat dampak dari B dan A ini. Jadi artinya apa? Kalau B dan A ini hampir sama besar, artinya ini silinder di dalam ini atau yang dari luar itu mendekat ke dalam. Artinya apa? B per A ini mendekati 1. Kalau mendekati 1 apa? Ini ln ini adalah 0 dan ini menjadi besar sekali. Artinya kalau distance di antara ini semakin dekat ya, itu artinya kapasitansinya ya, nilai kapasitornya akan semakin besar ya. Kurang lebih itu jabarannya. Jadi berbeda dengan planar atau paralel planar kapasitor yang menyatakannya dengan A dan D jarak antar plat. Di sini tidak dinyatakan dengan bentuk itu, tapi dinyatakan dalam bentuk L, B dan A ya. Kurang lebih itu. Kita lanjut. Nah, kalau sferis gimana? Jadi ada bola, kulit luarnya bola, di tengahnya adalah bola kosong ya, tapi di tengahnya ada muatan ya, yang kita sebut sebagai pasangannya ya. Nah, kita lihat kalau kita punya gambar di sini, nggak ada gambarnya, sehingga kita anggap aja ada bola kosong, di tengahnya ada bola yang solid ya. Maka kita bisa menyatakan
Kalau bola jari-jarinya adalah R, maka kita bisa mengatakan maka Q-nya itu sama dengan dengan persamaan di depan. Nah, ini adalah luasan dari bola, ya. Sehingga kita bisa mengatakan untuk bola seperti ini, ya, maka kita bisa mengatakan bahwa E-nya adalah seperti ini. Nah, sekarang kita lihat di sini. A itu yang di dalam, B itu yang di luar, ya. Jadi kita lihat integralnya dari ini, ya. Karena persamaannya ini pakai R kuadrat, maka Anda lihat di sini integral dari 1/R kuadrat itu menjadi 1/R. Kalau kita plug in di sini, maka kita bisa mendapatkan 1/A minus 1/B. Dan apa yang kita lihat di sini, kita akan mendapatkan hubungan V sama dengan Q, ya, per 4pi epsilon 0. Ini yang paling penting untuk kita analisa. B minus A per AB. Ya. Ini kalau kita otak-atik seperti awal lagi, sama ya, bahwa V itu sama, atau Q itu sama dengan CV, atau kalau V berarti Q per C, ya. Berarti ini Q, berarti ini adalah nilai ini adalah 1/C. Nah, tinggal kita balikkan, C-nya sendiri sama dengan 4pi epsilon 0 AB per B min A. Nah, sekarang kita lihat, kalau AB-nya itu besar, C-nya membesar, ya, kita setuju, ya. Sekarang adalah bagaimana dengan perbandingan A dan B. Kalau B dan A itu hampir sama, artinya di sini adalah mendekati 0, itu yang kita katakan C-nya sangat besar sekali, karena di sini 0, ya, hampir mendekati 0. Ya, sama aja. Penjelasan fisiknya sama. Begitu semakin dekat berarti kapasitasnya makin besar, ya. Sekarang kita punya bola, ini contoh terakhir, ya. Ada bola terisolasi, yaitu artinya kita punya bola yang bermuatan. Pasangannya adalah jarak yang tidak berhingga, ya, di mana B-nya itu tidak berhingga, sedangkan A-nya tertutup. Maka kita tinggal plug-in aja yang di persamaan di atas ini. Kalau B-nya tidak berhingga, berarti apa? Berarti di sini juga tidak berhingga, maka di sini tinggal A saja, kan? Ya, tinggal A saja. A-nya berapa? C, A-nya adalah R, maka kita dengan mudah bisa mengatakan, jadi kalau ada bola bermuatan, plus saja, negatifnya ada di jarak sangat jauh, maka kita bisa mengatakan kapasitansi dari bola tersebut adalah ini. Artinya semakin besar R-nya, semakin besar, ya pasti, ya. Tapi dia, karena anggapannya jaraknya tidak berhingga, maka terhadap pasangannya, maka kita bisa mengatakan tidak ada distance antar plat yang mendefinisikan di sini. Nah, kalau kita sudah mempelajari barusan aspek fisik dari device yang namanya kapasitor, ya, perangkat yang namanya kapasitor. Dari aspek struktur fisiknya, ya, yaitu luasan, jarak antar plat, dan bentuknya. Ada yang paralel, planar paralel plat, ada yang silinder, ada yang bola yang di dalamnya ada bola lain, ya. Ada juga yang bola masif yang tidak punya pasangan apa-apa, pasangannya adalah di tak berhingga. Nah, sekarang kita ingin memanfaatkan kapasitor itu kalau di dalam rangkaian. Nah, sekarang kita merangkainya dengan sesama kapasitor, ya. Jadi ada susunan itu ada dua jenis.
Ada 3 jenis sebenarnya. Susunan paralel saja, susunan seri saja, atau paralel dan seri. Kurang lebih seperti itu kan, campuran, hibrid namanya. Nah, kita akan berbicara yang paralel dulu, kemudian kita akan ada kita ajukan suatu nama baru, namanya kalau sudah paralel beberapa kapasitor, nilainya kemudian kita gabungkan jadi satu yang kita sebut sebagai ekuivalen kapasitor, ya, atau kapasitor ekuivalen. Itu yang nanti akan kita cari nilainya. Nah, sekarang contohnya kalau kita punya kapasitor, beberapa kapasitor kita paralel, ya, kemudian kita pasangkan tegangan listrik, kemudian masuk mencas, ya, positif dan negatif terpisah. Kita bisa mengatakan kalau pada saat steady state, pada saat equilibrium akhir, ya, maka apa? Tegangan yang ada di kapasitor itu semuanya itu sama dengan tegangan yang mengisinya, sehingga tidak ada arus lagi. Namanya tegangan akhir, ya. Nah, dari situ kita akan bisa menghitung berapa nanti muatan yang ada di masing-masing kapasitor, ya, seperti yang kita bicarakan di halaman selanjutnya. Contohnya begini. Seperti yang Anda lihat di sini, Anda punya 3 kapasitor yang dirangkai secara paralel, ya. Kemudian Anda punya baterai untuk mengisikan ketiga kapasitor tersebut, ya. Masing-masing punya kapasitas berapa ini? C1, C2, C3, ya. Nah, begitu diisi ini apa? Voltage-nya harus sama semua pada saat akhir. Karena apa? Kalau nggak sama, ya mereka akan mengisi ke yang lain kan pasti. Jadi intinya pada saat namanya equilibrium, pada saat keseimbangan steady state, pada saat akhir, itu voltage-nya harus sama semua, rumusnya seperti itu. Nah, kita tahu rumusnya di masing-masing kapasitor itu kalau tegangannya sama, VV semua seperti di sini, ya, maka Q1 itu sama dengan C1V, Q2 sama dengan C2V, Q3 sama dengan C3V. Nah, sekarang kita bayangkan, kalau kita anggap semuanya ini tegangannya sama, ya, Q-nya berbeda-beda sesuai dengan C-nya yang berbeda-beda, kan? Sehingga kalau kita jumlahkan Q tersebut, kita sebut sebagai Q saja di sini, itu sama dengan berapa? Ya sama dengan kita jumlahkan kan Q1 plus Q2 plus Q3, atau sama dengan dijumlahkan seperti ini. C1 plus C2 plus C3 dikalikan V karena tegangannya sama. Sehingga kita muncul suatu parameter baru yang kita sebut sebagai C ekuivalen dari rangkaian paralel ini yang kita sebut sebagai C ekuivalen, kapasitor ekuivalen, yaitu besarnya berapa? Q dibagi V, kan, besarnya adalah C1 plus C2 plus C3. Gampang kan? Jadi ekuivalen dari ketiga ini seolah-olah si baterai itu melihat, oh di sana ada satu kapasitor, bukan melihat 3 kapasitor, tapi melihat hanya satu kapasitor yang dia sebut sebagai kapasitor ekuivalen yang besarnya adalah penjumlahan ini. Oke. Nah, ini harus Anda ingat, ya, sigma dari masing-masing kapasitor. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan kondisi jika kapasitor itu bukannya di paralel tapi di seri, ya. Anda lihat di sini kalau di seri apa yang terjadi? Kalau diberi tegangan V, maka ujung sini sampai ujung sini tegangannya adalah V. Ya. Kalau di paralel tadi begitu diisi dengan tegangan V, maka kunci utama yang ada di benak kita adalah yang sama apanya? V-nya. Ya. Kalau di sini apa yang sama? Bukan V-nya, karena nanti akan berbeda VV-nya, tergantung dari
C-nya masing-masing kan, C1, C2, C3. Terus apa yang sama di situ? Yang sama adalah muatannya. Jadi kalau di sini, ini seolah-olah nanti ada ekuivalen ya, ekuivalen kapasitor ekuivalen. Kalau Anda isi dengan V, maka akan ada Q yang terisikan. Kalau dilihat dari baterai ini seolah-olah ada Q yang diisikan. Nah, Q tadi itu akan masuk di sini. Ya. Pasangannya ini ada Q plus, ada Q negatif. Q negatif di sini akan nendang positifnya ke sini Q plus. Dan di sini ada Q negatif, nendang plusnya ke sini. Dan seterusnya. Sehingga Anda bisa melihat dengan si baterai tadi melihat, oke, ada Q yang saya lempar ke sini, itu Q itu akan bukan dibagi merata, tapi akan diduplikasikan di seluruh kapasitor yang terpasang dalam susunan seri tersebut. Jadi yang sama apa di kapasitor itu? Di ketiga kapasitor ini adalah Q-nya, ya. Jadi yang harus ada di benak kita adalah Q-nya. Oke, bukan V-nya ya. V-nya adalah nanti dibagi bersama. Ya, seperti di depan sini saya ulang lagi. Di sini V-nya sama, yang dibagi adalah Q-nya. Sedangkan kalau seri, ya, yang sama adalah Q-nya, yang dibagi adalah V-nya. Nah, Anda lihat di sini. V1 sama dengan Q per C1. V2 sama dengan Q per C2. Ya kan? Kita tahu semua di masing-masing kapasitor mempunyai muatan Q. Sehingga apa? Tegangan V itu adalah jumlahan drop voltage atau tegangan yang ada di masing-masing kapasitor. Yang besarnya adalah V1, V2 plus V3 ya. Nah, ini kalau digabungkan bentuknya seperti ini. Oke. Dan ini seolah-olah adalah Q per C ekuivalen. Jadi seper C ekuivalen atau C ekuivalen, nah ini Anda otak-atik aja, itu sama dengan seper dari ini, seper C1 tambah seper C2 ditambah seper C3. Jadi seper C ekuivalen itu sama dengan ini ya, seper C1 ditambah seper C2 ditambah seper C3. Oke. Mirip dengan resistan nantinya. Cuma resistan dibalik kondisinya ya. Ini ada contoh yang cukup bagus dan langsung menjawab apa yang kita sebutkan tadi. Bentuknya adalah, strukturnya adalah hybrid karena ada paralel, ada kondisi serial. Ya. Di sini disebutkan C1-nya 12 µF, C2-nya 5,3 µF, C3-nya 4,5 µF. Sekarang yang ditanyakan adalah kapasitas ekuivalen dari keseluruhan ini. Maka yang harus Anda lakukan, kita lakukan adalah menghitungnya. Kita hitung ini dulu kan, ekuivalen yang ada di sini. Ada C1, ada C2, standarnya saya menyebutnya adalah C12 ya. C12 di mana C12 adalah paralel ya. Nah, Anda dapatkan di sini. Kemudian ya seperti yang ada di sini ya, karena ini paralel tinggal Anda jumlahkan saja, Anda dapat nilai 17,3 µF. Nah, kemudian Anda punya C3. Sehingga C ekuivalennya nanti kita sebut C1, 2, 3 ya. Di mana penjumlahannya adalah pakai penjumlahan seri sekarang. Jadi kita lihat di sini ya. Kita nggak usah detail dengan bilangannya, kita dapatkan sepernya nilainya adalah sekian.
Sehingga begitu kita balik, kita mendapatkan angka sekian. Ya, kurang lebih kapasitansi keseluruhan itu kurang lebih nilainya adalah 3,57 mikrofarad. Nah, beda potensial yang diterapkan pada terminal input pada gambar ini ya, di atas ya, di V-nya ini ya, diberi tegangan 12,5 volt. Kemudian ditanyakan berapa muatan pada C1. Jadi kalau di sini dikasih tegangan 12,5 volt, berapa muatan yang ada di sini pada saat steady state equilibrium ya. Nah, jawabannya apa yang kita lakukan? Kita bedah satu persatu pasti ya. Untuk bisa tahu tegangan yang ada di C1, kuncinya apa? Kuncinya kita harus tahu berapa Q1 ya, muatan yang ada di itu. Dan untuk bisa mendapatkan itu, kita harus satu persatu. Nanti kita harus Q1-nya pertanyaannya kan Q1 kan ya, untuk mendapatkan V1. Untuk mendapatkan Q1 kita harus tahu Q12. Untuk mendapatkan Q12 kita harus tahu Q123. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita cari dulu Q123 di sini, yaitu adalah C123 yang sudah kita temukan sebelumnya ya, di sini dikalikan applied voltage-nya, tegangan yang dipasangkan ini. Nah, kita tahu total Q123 itu adalah sekian. Nah, jumlah muatan yang terpasang di keseluruhan kapasitor ini itu juga sama dengan jumlah muatan yang ada di C3, jumlah muatan yang ada di C12. Oke. Nah, sehingga apa? Di sini kan Q12 itu sama dengan Q123, sama dengan sekian kan ya, 4,6 mikrocoulomb. Nah, sekarang kita tinggal tegangannya kan. Ya. Karena kita tahu C12-nya sudah kita hitung, Q12 sudah kita hitung, sudah ada nilainya semua, tinggal kita tegangannya berapa? V12-nya. Terhitung di sini adalah 2,58 volt. Ya. Oke, dari 12,5 volt tadi yang di V12 kita ketemu adalah 2,58 volt. Ya. Nah, sekarang dengan tegangan itu V12 itu ya tegangan yang ada di kapasitor 1 maupun kapasitor 2. Kita tahu kapasitor 1 itu kapasitansinya adalah tadi yang disebutkan di depan ya. C1-nya adalah 12 mikrofarad. Jadi kalau kita ditanyain Q1 berapa, maka Q1 sama dengan C1 kali V1. V1-nya ini sama dengan V12 ya. Sama dengan sekian. Sedangkan C1-nya kita sudah tahu given. Nah, dikalikan maka kita terakhir bisa mendapatkan dan menjawab pertanyaan Q1-nya adalah 31 mikrofarad. Oke, kita lanjut. Sekarang lebih kompleks sedikit. Di sini soalnya, contoh soalnya adalah jika kapasitor 1 ini rangkaian di sini ya. Jika kapasitor 1 dengan C1-nya sekian diberi beda potensial 630 volt ya, memakai baterai sekian. Jadi ini terpisah dulu sistemnya, dicas dengan tegangan 6,3 sehingga dia begitu kita pasang di sini tapi belum tersambung, dia punya tegangan besarnya adalah 6,3 volt. Dan kita tahu C1-nya adalah sekian. Ya. Nanti kita tahu juga nanti Q0-nya itu berapa, ya. Karena apa?
Q0 itu sama dengan C1 kali V0 ya. C1 kali V0. Oke. Nah, oke, kalau kemudian di sini kan problemnya baterai itu kemudian dilepas ya, kita sudah masang seperti ini. Nah, kita punya kapasitor kedua yang dihubungkan seperti ini dan kita kosong ya, C2-nya kosong, kemudian kita sambungkan dan kita tahu C2-nya adalah sekian. Muatan pasti mengalir dari sini ke sana. Ya. Kita ditanya, dengan mengalirkan seperti ini, apa yang terjadi? Kalau kita lihat di sini, kita seolah-olah melihat dua kapasitor yang dipasang paralel, ya, di mana Q0 di sini kemudian dibagi di C1 dan C2. Plus di sini, jatuh plus di sana. Negatif di sini, jatuh negatif di sini. Nah, pertanyaan pertama pasti akan, berapa Q0, biar berapa Q1 di sini, berapa Q2 di sini. Nah, ini yang paling ini. Si muatan tersebut, karena ini closed loop, berarti total muatan tetap sama. Ya. Jadi total muatannya berapa? Q0. Tapi karena Q0 ini sebagian pindah ke sana, menjadi Q2 di sini, dan sisanya menjadi Q1, maka Q1 ditambah Q2 itu harus tetap sama dengan Q0. Nanti di sini ditulis Q0 sama dengan Q1 plus Q2. Nah, ingat kalau Anda buka buku Anda di sini bukan sama dengan, bukan plus ya, tapi sama dengan ya. Jadi itu salah. Jadi ini harusnya tanda sama dengan. Nah, pada kondisi itu, waktu Anda pindahkan muatan itu ke sini, terjadi drop tegangan yang sebelumnya adalah V0 menjadi V semuanya. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, Q0 itu sama dengan C1 V0. Ya. Sedangkan Q1 itu sama dengan C1V ditambah C2V. Ini adalah Q2. Nah, jadi V apa? V itu bisa gampang di sini adalah sama dengan, ya ini kita manipulir dari sini, Anda bisa menjawab. V sama dengan V0 C1 per C1 plus C2. Didapatkan di sini yang sebelumnya tegangannya adalah 6,3 volt menjadi 1,79 volt. Oke ya. Jadi apa yang menjadi titik utama di sini untuk menyelesaikan problem seperti ini? Kita harus melihatnya ini adalah suatu rangkaian paralel. Pada rangkaian paralel yang sama harusnya adalah V. Dan kalau kebetulan di sini adalah Q0, maka Q0 itu harus tetap sama, hukum kekekalan muatan. Kalau tidak dibuang ke luar lagi, berarti ya tetap di situ kan. Nah, Q0 ini dibagi merata, bukan dibagi merata. Q0 ini dibagi di C1 maupun di C2 dalam bentuk Q1 dan Q2. Di mana Q1 dan Q2 tidak sama tergantung dari C1 dan C2-nya. Oke. Kemudian kita lanjutkan, kita masuk ke ini lebih lanjut ya, analisis lebih lanjut ya. Kalau kita tadi berbicara tentang muatan, kapasitansi dan lain sebagainya, kita sekarang berbicara tentang energi yang tersimpan dalam medan listrik. Ya. Jadi kalau kita menyimpan medan listrik itu energinya dalam bentuk kita memisahkan plus dan minus dari partikel yang netral menjadi plus dan minus. Namanya kita memasukkan energi, menyimpan energi. Karena begitu mereka gabung, mereka akan mengeluarkan energi. Oke. Nah, kalau kita melihat dalam bentuk diferensial ya.
Ini key aksen ini bikin bingung, V aksen juga bikin bingung, saya hilangin semuanya. Jadi perubahan daya itu kan sama dengan energi tapi per satuan waktu ya. Itu sama dengan apa? V kalikan perubahan muatan yang lewat. Ya. Kalau kita nyatakan V-nya sendiri apa? Q per C. Jadi kalau kita ingin mendapatkan usaha atau work atau W di sini mungkin bisa daya, bisa energi, nggak apa-apa ya, energi aja. Kita integralkan dW ini. Nah, Anda tahu di sini kita mengintegralkan perubahan dari Q-nya yang di exchange namanya, dipindahkan. Pindah itu bisa dipisahkan, bisa masuk. Kalau dipisahkan itu artinya kita memasukkan energi. Tapi kalau digabungkan itu namanya kita mendapatkan energi dari yang tersimpan itu. Anda lihat di sini W atau energinya itu sama dengan work ya, sama dengan diintegralkan sama dengan ini. Kalau kita tulis di sini, ini saya nggak suka dengan buku ini. Dia kadang-kadang nulis dengan W, kadang-kadang tulis dengan U. W itu work, U itu usaha, ini bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia. Tapi nggak usah bingung. Kita tahu maksudnya apa. Jadi kurang lebih ini energi yang tersimpan di dalam suatu kapasitor. Jadi kalau Anda ingin menyatakan lebih lanjut lagi, Q kuadrat itu sama dengan apa? Q sama dengan CV ya. Jadi Q kuadrat sama dengan C kuadrat V kuadrat. Dibagi 2C, maka jatuhnya seperti ini. Anda kemukakan dengan ini bisa, kemukakan dengan ini bisa. Satunya dalam bentuk charge, ya. Satunya lagi dalam bentuk voltage. Ya, di mana C-nya di sini adalah sama. Jadi energi yang tersimpan di dalam suatu kapasitor itu diwujudkan dalam bentuk kuadratik dari voltage-nya seperti yang dinyatakan dalam persamaan 2522 ini, atau kuadrat dari jumlah muatan yang ada di situ. Ya. Jadi semakin banyak muatan, semakin kuadratnya energi yang tersimpan di situ. Kenapa harus kuadrat? Kalau kita mikir secara gampang aja, semakin banyak. Kalau kita ibaratnya kapasitor itu suatu stadion olahraga, semakin banyak kita paksakan di situ, semakin sulit kita memasukkan energi ke sana. Artinya semakin besar energi yang tersimpan di situ dengan menambahkan sedikit Q saja, karena dia bentuknya adalah kuadratik ya. Oke. Ini salah satu pemakaian kalau teman-teman ada yang di bidang biomedik. Kadang-kadang dokter itu membutuhkan untuk orang-orang yang sudah kritis, sudah hampir dijemput ajalnya, mereka menggunakan peralatan namanya defibrillator ya, medis, adalah memberikan kejutan listrik untuk memberikan trigger pada syaraf dan khususnya pada sebenarnya detak jantung. Jantung itu kan di pulse oleh apa namanya, pulsa listrik dari syaraf ya. Nah, dengan cara itu, dengan dikejutkan itu, diharapkan jantung bekerja kembali, mendorong darah bekerja dan seterusnya. Dan itu yang kemudian dibantu dengan pernafasan dan lain sebagainya. Tapi yang utama adalah diberi kejutan listrik. Dan intinya kejutan listrik itu tidak harus menggunakan tegangan tinggi terus-menerus dengan energi yang besar, enggak. Itu bahkan menggunakan baterai ataupun kapasitor yang kecil saja, tapi dikonversi menjadi tegangan yang sangat tinggi, ya, dengan peralatan elektronik. Jadi energinya sebenarnya kecil, tapi dia memberikan kejutan. Ya, dulu seperti apa ya contohnya? Dulu waktu saya ada mainan, waktu saya kecil ada mainan seperti korek api listrik gitu kan,
kita tekan gini keluar api. Itu ujungnya tegangan tinggi karena apa? On-off-nya baterai kecil itu kemudian melewati suatu apa yang disebut sebagai kumparan. Ya, di beberapa bab selanjutnya nanti kita akan belajar itu. Ya, begitu on-off itu akan memunculkan apa? Tegangan yang sangat tinggi. Ya, energinya kecil tapi tegangannya sangat tinggi. Nah, di sini juga seperti itu. Kalau kita punya suatu kapasitor diisi menjadi tegangan, misalnya ya kapasitor kualitas tinggi ya, diisi tegangan dengan 5000 volt misalnya, maka energi yang tersimpan di sana itu sama dengan 875 joule ya kalau kita bisa memompanya. Dan kapasitor itu tidak semuanya bisa mencapai tegangan sekian ya. Ini kapasitor luar biasa ya, di mana breakdown dielektriknya itu memungkinkan dia menahan tegangan itu. Kalau enggak short ya. Dan sehingga dia bisa menyimpan energi sebesar ini. Nah, beberapa dari energi itu bisa kita kirim. Ini energi besar juga ya. Tapi bisa kita tinggikan dayanya dengan cara itu dikeluarkan dalam waktu yang sangat pendek, di pulse seperti itu. Jadi energi yang kecil seperti orang karate, kalau mau karate itu kan kita kejutan ya, sehingga kalau tanpa kejutan itu dia nggak akan bisa motong apa namanya batu bata biasanya orang-orang karate itu ya. Jadi dengan kejutan dia bisa itu. Dan ini yang dikerjakan juga seperti itu. Jika energi misalnya dari 875 ini joule yang tersimpan di kapasitor ini dikeluarkan sekian, dikontrol dengan perangkat elektronis dan dikeluarkan dalam waktu yang sangat pendek. Ya. Jadi energi sekian dibagi terhadap waktu yang sekian yang sangat pendek apa jadi suatu kelipatan yang luar biasa. Jadi seolah-olah seperti si jantung ini mendapatkan daya sebesar daya ya, bukan energi. Energi itu adalah dalam joule, kalau daya itu energi persatuan waktu. Nah, satuan waktunya itu diperkecil dalam 2 milisecond ini. Apa yang terjadi? Seolah-olah si jantung itu mendapat desakan sebesar 100 kilowatt energi listrik dalam waktu sekejap, yaitu 2 milisecond. Dan itulah yang biasanya kemudian bisa men-trigger jantungnya bekerja lagi. Setelah itu dipompa dengan mekanik, dibantu pernafasan dan lain sebagainya. Nah, diharapkan pasiennya bisa hidup kembali. Nah, energi sudah kita bicarakan di dalam kapasitor. Sekarang kita berbicara lebih lanjut. Karena kapasitor itu punya volume. Nah, ini volumenya, punya ukuran volume. Sekarang kita berbicara densitas energi di dalam kapasitor itu berapa. Artinya kita tahu dia punya energinya adalah U, maka densitasnya itu berapa di setiap itunya. Di setiap satuan volume di dalam kapasitor itu. Nah, volumenya sendiri kan A kali D ya. D itu adalah distance ya. U-nya sendiri kita tahu rumusnya adalah setengah CV kuadrat, ini setengah ya. Nah, udah kita teruskan terus, sedangkan C-nya sendiri apa kita tahu. Kalau digabung-gabungkan kita bisa mendapatkan bentuk seperti ini ya. Karena V kuadrat itu di sini ya. Kalau kita masukkan maka kita mendapatkan rumus ini. Dan kita masukkan lagi V dalam hubungannya dengan E, maka kita bisa mendapatkan seperti ini. Sehingga apa? Hubungannya adalah kuadratis. Semakin tinggi tentunya semakin cepat ya, race-nya. Jadi si density itu tergantung dari kuadratik dari medan listrik yang ada di dalam kapasitor tersebut. Ya. Nah, ini menjawab beberapa pertanyaan. Bagaimana kita bisa meningkatkan nilai kapasitor
dengan volume, physical volume yang tetap. Ya. Caranya bagaimana? Karena kalau kita tahu volume dari kapasitor itu tergantung pada A dan D. Dan kapasitasnya sendiri dalam hal ini adalah dalam bentuk bukan A kali D, tapi A per D. Ya kan? Nah, selain A dan D, kalau kita tentukan, oke, itu tidak boleh diubah karena kita ingin membandingkan, apa yang bisa meningkatkan nilai kapasitas dari kapasitor itu? Salah satunya adalah epsilon 0. Ya, bukan epsilon 0, tapi epsilonnya yang kita. Jadi, nilai permittivity di dalam kapasitor itu yang harus kita ubah. Dengan cara mengubah itu, artinya sebenarnya kita bisa meningkatkan meningkatkan kapasitansi dari itu, meningkatkan jumlah energi nantinya pasti kalau kapasitansinya meningkat. Ya. Jadi sebenarnya dengan memasukkan nilai permittivity, kalau kita bisa merubahnya, sebenarnya intinya adalah kita mendeklinkan, menurunkan dengan menyisipkan material itu. Kalau di normalnya, misalnya di normal isinya udara atau vacuum, dia mempunyai E, sebut saja E0, ya, medan listrik yang ada di situ. Tapi dengan disisipi dengan material dieelektrik, maka diharapkan dia tidak menjadi E0 lagi, tapi menurun. Nah, dengan menurun itu apa? Dimungkinkan kita lebih mudah lagi mengisikan ke itu. Jadi dampaknya seperti itu. Dengan E yang semakin menurun, ya, diakibatkan oleh pengaruh dari sisipan dari dieelektrik tersebut, E-nya menurun, V-nya menurun, sehingga apa? Memungkinkan kita mengisikan ke plat-plat kapasitor itu lebih banyak charge. Ya. Jadi kapasitasnya menjadi naik. Nah, bagaimana bisa terjadi dengan menambahkan, menyisipkan itu, kok kita bisa meningkatkan bisa menurunkan medan listrik tersebut. Nah, kita lihat sekarang di contoh di sini ya. Kita ulang dulu, kapasitansi itu hubungannya adalah epsilon 0 A per D. Nah, ini di sini dilambangkan dengan L, di mana L itu adalah A per D. Ya. Nah, kita seolah-olah di sini kita harus memodifikasi ini, yang sebelumnya adalah epsilon 0, kita menjadi suatu epsilon dengan cara memodifikasinya. Ya, dengan material lain, yaitu kita sebut sebagai epsilon tadi, yaitu merupakan kappa epsilon 0 yang nilainya. Ya. Nah, dampak ini, kalau ini kan hitungan matematik ya, tapi dampak dari fisikanya sendiri sudah seperti saya jelaskan tadi, dengan memasukkan permittivity yang lebih tinggi, mengakibatkan apa? Mengakibatkan medan listriknya menurun, potensialnya menurun, sehingga akan lebih mudah untuk memasukkan more atau lebih lagi muatan listrik di dalam plat-plat tersebut. Oke, nah sekarang kita melihatnya dalam konteks matematik ya. Konteks matematik kita bisa melihat kalau ini kita tingkatkan, ada kappa di sini, permittivity-nya berarti naik. Apa yang terjadi? Maka kita bisa mengatakan C-nya juga akan naik. Kurang lebih itu ya. Kita memberikan gambaran secara fisik, tapi di sisi yang lain kita memberikan gambaran secara matematik. Kita lihat di sini, dengan disisipi ini apa yang terjadi? Seolah-olah kita akan meningkatkan C-nya kan. Ya. Oke. Jadi kalau kita punya contohnya, misalnya ini ada baterai ya, kita kasih tegangan V, ya.
Kalau kita kasih sisipan ini, apa yang terjadi? Maka muatannya semakin banyak, ya, yang artinya C-nya semakin dengan tegangan yang sama ya, muatannya semakin banyak, artinya fasenya semakin besar. Ya. Tapi kalau ini dilepas, ya, ini dilepas, kemudian kita sisipi, apa yang terjadi? Ya, dengan disisipi itu, kalau tadi tegangannya V, kemudian tegangannya akan menurun. Karena apa? Karena kapasitasnya tinggi, jumlah charge-nya tetap, oke, jumlah charge-nya adalah tetap Q, tapi kemudian indeks ininya, permittivity-nya tuh naik, sehingga dielectric-nya naik kan ya, sehingga akibatnya kapasitasnya naik, sehingga tegangannya menjadi menurun, ya kan? Jadi V itu sama dengan Q dibagi C, ya. Jadi V-nya akan menurun dengan disisipin ini. Kurang lebih kasusnya seperti itu. Jadi kalau ini ada tegangan V, begitu disisipin ini, dia akan turun, tapi begitu dilepas lagi, dia akan naik. Ya, kalau diukur. Dan nilai kappa itu yang paling kecil adalah angka 1, seperti indeks refraksi ya. Indeks refraksi itu adanya 1 ke atas ya. Dan permittivity juga seperti itu, atau kappa itu paling kecil adalah 1. Ya. Sama dengan N. N itu paling kecil adalah 1. N itu indeks refraksi. Nah, sekarang kita mencoba menggambarkan bagaimana kok bisa terjadi, kok kita bisa meningkatkan dengan permittivity yang dengan menggantikan material dielektrik. Kenapa kita bisa meningkatkan permittivity yang sekaligus bisa menurunkan jumlah flux yang ada di dalam kapasitor tadi. Nah, Anda bayangkan di sini, ini ya, kita harus membayangkan dalam bentuk atomik, namanya dielectric ya, dan biasanya dalam bentuk liquid, makanya kapasitor yang besar biasanya isinya adalah liquid yang bukan solid, supaya partikel ininya, partikel dipolnya ini bisa mudah bergerak. Ini kan kemudian terpengaruh oleh medan listrik yang ada di dalam kapasitor tersebut, mereka akan tertata. Ya, kalau arah medan listriknya ke sana, berarti apa yang terjadi? Dipol tersebut akan mengarahkan negatifnya ke sini ya, positifnya pasti kebuang ke sana, dan seterusnya. Sebagai konsekuensi dari itu, dipol tersebut, dan sebagai respon terhadap arah medan listrik. Ini silakan, ada dielektrik polar, ada dielektrik non polar, Anda baca sendiri. Dan kemudian jika medan listriknya di antara plat itu 0, nggak ada charge-nya, maka mereka tidak akan terpolarisasi. Dan jadi dipolnya tidak terpolarisasi. Tapi begitu ada charge, apa yang terjadi? Dia akan terpolarisasi dengan bentuk seperti ini. Kalau awalnya adalah, kalau tidak ada material ini, dia adalah E0 di antaranya. Kalau dia di ruang hampa ini dalamnya, maka dia adalah E0 medan listriknya. Tapi begitu ada material ini, maka akan muncul perlawanan. Betul kan? Dipol sudah Anda pelajari sebelumnya, dia akan melakukan perlawanan seolah-olah kalau dikumpulkan ini kan secara membesar di dalam ini seolah-olah di sini kita recap ya, negatif itu seolah-olah mendekat di sini, positif mendekat ke sana, ya kan? Kalau kita belah ininya, kita lihat secara itu, sehingga apa? Sehingga seolah-olah ada perlawanan medan karena negatifnya di sini, positif di sini, maka seolah-olah ada perlawanan kecil ke sana. Oke. Dan inilah yang secara keseluruhan menyebabkan E0 ini mengecil
Karena E0 kemudian dikurangi dari E aksen yang arahnya kebalikan, dan hasil keseluruhan adalah ini. Dan E ini tergantung dari materialnya, dia bisa semakin mengecil terus, tapi tidak akan nol ya, tidak akan nol. Karena ini adalah pasif, hanya dia semakin mengecil. Nah, semakin mengecil ini itu menandakan bahwa permittivity, rasionya yang kita sebut sebagai kappa, semakin membesar. Artinya dia melakukan counter back terhadap arah dari medan listrik ini. Oke, ini kurang lebih gambaran secara ini ya, kualitatif apa yang terjadi dengan adanya dieelektrik yang ada di dalam plat kapasitor ini, yang menyebabkan dia seolah-olah menolak medan listrik yang ada di dalam, yang disebabkan oleh medan listrik yang disebabkan oleh charge-charge yang ada di plat logamnya. Oke. Nah, kalau udara nggak ada dipolarisasi kan, nggak ada polarisasinya, sehingga apa? Tetap ini. Jika kalau udara itu medan listriknya besar sekali, kalau ini medan listrik di dalamnya menjadi kecil. Justru karena kecil ini, maka kita bisa menambahkan muatan di sini. Kapasitasnya menjadi lebih besar. Oke. Ini coba dijelaskan dengan hukum Gauss ya. Kita lihat di sini, ini ada kapasitor. Kita sudah tahu. Jadi Q plus di sini ya, kalau kita melihat Q plus itu rumusnya seperti ini ya. Di dalam apa? Di dalam kapasitor. Ya, di dalam kapasitor ya. Ini bukan plat tapi adalah pasangan plat ya. Jadi seperti ini. Nah, sekarang kalau dia di dalam sini ada dieelektrik dengan permittivity rasionya adalah kappa. Ya. Maka seolah-olah tadi ada pengurangan, Q-nya itu seolah-olah berkurang. Ya, seolah-olah berkurang karena di dalamnya juga ada charge yang terpolarisasi sebesar Q aksen. Jadi kita bisa melihat akibat selanjutnya adalah, ya kan, kalau kita lihat di sini ya, ini kalau kita gabungkan, ini adalah plus Q, di sini adalah minus Q aksen. Nah, ini dikurangi dengan minus Q aksen tadi di sini. Ya. Sehingga E-nya itu tidak murni Q per epsilon 0A lagi, tapi Q minus Q aksen yang diakibatkan oleh dipolnya, dipol dari keseluruhan material dielektrik tadi. Ya. Itulah yang kurang lebih menyebabkan itu, dan itu dinyatakan dalam bentuk apa namanya, rasio ya. Jadi kurang lebih Q minus Q aksen itu sama dengan Q per kappa, atau kappa itu sama dengan Q dibagi Q minus Q aksen. Nah, kurang lebih seperti itu. Di mana Q aksennya dimunculkan karena terjadinya polar ya, polarisasi yang ada di dieelektriknya. Oke. Jadi itu kurang lebih gambaran kenapa dengan material dieelektrik si kapasitor itu bisa meningkatkan kapasitansinya. Karena apa? Karena medan listrik yang di dalamnya itu dilawan oleh, dipolarisasi oleh si dieelektriknya. Oke, sehingga berkurang. Dengan berkurang, maka apa yang terjadi? V, dan kemudian akibatnya adalah si kemudahan untuk men-charge, energinya lebih gampang sehingga bisa di-charge lebih banyak lagi. Sehingga kita bisa berbicara bahwa dengan penambahan dieelektrik tersebut, maka charging-nya bisa lebih banyak lagi. Ya, jumlah charge yang bisa masuk dalam kapasitor dengan ukuran yang tetap sama bisa bertambah. Oke. Ini ada satu contoh ya. Bagaimana kalau kita melihat perubahan
jika suatu kapasitor yang sebelumnya kosong kemudian diisi oleh suatu dieelektrik, ya. Di sini dibedakan sedikit. Kalau sebelumnya distance-nya adalah D, kemudian disisipi oleh ketebalan dieelektrik sebesar B, ya. Kita lihat di sini ada asumsi nilai-nilainya kita masukkan nanti. Jadi awal kita hitung dulu kalau tidak ada apa-apa dalamnya, maka C0-nya adalah ini, ya, adalah 8.21 picofarad, ya, dengan nilai yang diberikan. Kemudian ditanyakan berapa muatan bebas yang terbentuk pada plat, ya. Nah, Q itu sama dengan kalau kita tahu C0-nya, kita tahu V0-nya, kita applied voltage-nya kan tahu 85.5 volt. Kita kalikan aja, maka kita bisa dapat muatan yang pasangan muatan yang ada di dalam keseluruhan kapasitor itu adalah sekian picocoulomb. Jadi sekian picocoulomb untuk positif dan sekian picocoulomb untuk negatif. Ingat ya, yang disebut sebagai Q itu adalah pasangan plus dan minus. Jangan dijumlahkan dua-duanya. Oke. Bagaimana medan listrik E0 di celah antara plat kapasitor dan plat dieelektrik? Ya, kita tanya di sini berapa sih E-nya? Pada saat nggak ada dieelektrik, ya. Nah, rumusnya kan E0 itu sama dengan apa? Q dibagi epsilon 0A sebenarnya. Nah, di sini kita kasih kappa. Hanya kappanya adalah karena udara adalah 1. Jadi, seperti rumusan yang sudah kita kembangkan sebelumnya di bab awal bab 25 ini dan bab-bab 24 dan 23. Ya. Jadi kurang lebih kalau nggak ada material yang lain, nggak ada elektrik yang lain, maka E-nya, medan listriknya adalah 6.9 kilovolt per meter. Ya. Nah, kemudian kalau kita masukkan plat dieelektrik ke dalamnya yang setebal B tadi, ya, setebal B ini kita masukkan di sini. Terus pertanyaannya adalah berapa ininya medan listriknya. Nah, kita lihat di sini kita kalikan kappa di sini. Ini perhitungan Gauss sebelumnya, ya. Totalnya sama dengan apa? Minus Q, ya. Karena kita menggunakan oke. Nah, kemudian kappanya sebentar. Ini 0. Nah, di sini kappa kita menggunakan angka di sini asumsinya sebentar. Kok dapat 2.61? Di sini. Kalau plat elektriknya ini, jadi kita masukkan di sini langsung kan, ya, sehingga kita dapatkan ini. Anda bisa melihat di sini, maka medan listrik itu mengecil jika kita masuki di antara plat kapasitor itu suatu material dieelektrik, ya, dengan kappa atau permittivity ratio 2.61 seperti yang terlihat di sini. Berapa beda potensial V antar plat setelah platnya disisipkan? Kalau sebelumnya beda potensialnya sekian, maka beda potensial, ya, berarti V-nya, ya. Kalau E-nya ini tinggal kita kalikan dengan D saja kan, ya. Ini DB plus E1B, ya. Jadi, ya, ini artinya ini hanya penjumlahan biasa. Ini adalah kalau kita menghitungnya fluxnya itu tanpa gangguan dieelektrik, ya. Sedangkan ini kalau ada gangguan dieelektrik. Sehingga Anda lihat di sini, ini hybrid, ya.
kita dapatkan totalnya adalah 52,3. Ya. Dan kita bisa membayangkan bahwa V-nya dengan mensisipkan itu maka terjadi penurunan V ya. Ya, dengan tetap isi apa nih namanya? Jumlah muatannya itu tetap sama, tapi dengan memasukkan dielektrik setebal B tadi, maka akan ada penurunan dari voltage-nya, penurunan medan listrik sekaligus penurunan voltage-nya sebesar ini. Jadi bisa dibayangkan ada kehilangan energi ya sewaktu kita menyisipkan itu. Jadi artinya apa? Pasti ada penolakan sewaktu kita memasukkan itu. Tapi ini tidak dalam konteks perhitungan ini ya. Jadi kalau sebelumnya kita punya hitungan energinya sekian, begitu disisipi hitungan energinya menurun, pasti ada suatu kehilangan energi sewaktu proses itu. Entah itu dalam bentuk panas, atau dalam bentuk, ya pasti yang paling mudah adalah dalam bentuk panas ya, disipasi panas. Dan kita lihat di sini akibatnya kapasitansi dari kapasitor tersebut berubah ya, ada peningkatan menjadi 13,4 PF yang sebelumnya adalah 8,21 PF. Ya, ini kita coba rangkum lagi apa yang sudah kita pelajari. Kita sudah paham bahwa jumlah muatan yang ada di dalam jumlah charge yang terpisahkan di dalam kapasitor itu adalah besarnya adalah sama dengan kapasitansi sendiri C dikalikan V. Jadi sekali lagi saya ingatkan, kalau ada muatan Q, ada partikel Q, itu kalau kita pisahkan menjadi Q plus dan Q minus. Ya, tapi yang kita hitung jumlah muatannya itu adalah Q-nya saja, karena Q plus dan Q minus itu jumlahnya sama, yaitu Q. Ya. Jadi Q di sini adalah jumlah dari Q plus atau Q minus. Ya. Itu sama dengan C kalikan V. Ya. Semakin besar C-nya, atau semakin tinggi HV-nya, maka Q-nya akan semakin bertambah. Dan kemudian kapasitansi tergantung kepada 3 parameter ya. Epsilon 0 yaitu material yang ada di antara plat-platnya, luasan platnya, dan jarak. Ini untuk kapasitor planar ya, paralel planar. Sedangkan kalau silindris ya tergantung kepada apa? Panjang dari silindernya, silinder kapasitornya, dan tergantung pada ln, logaritmik natural dari perbandingan jari-jari luar dan jari-jari dalam. Ya. Jadi artinya kalau B hampir sama dengan A, maka ini mendekati 0, ini besar sekali. Artinya apa ya? Sama dengan D-nya semakin mengecilnya. Begitu juga untuk bola. Kita bisa mendekati seperti ini, ya, ada satu bola kosong sebagai kulitnya, kemudian di dalamnya ada bola lagi, maka bola luarnya dengan jari-jari B, bola dalamnya dengan A, maka dinyatakan dalam rumus ini. Jika B-nya tidak berhingga, maka jatuh menjadi bola terisolasi. Ya, kalau B-nya tidak berhingga, maka apa? Menjadi A saja di sini. Ini jadi A saja satu, atau A itu kita anggap R, jari-jari dari bola tersebut. Lanjutannya adalah ya ini ya. Lanjutannya adalah kalau kita melakukan atau mencari yang namanya C ekuivalen untuk paralel, kita sudah tahu rumusannya, kita tinggal jumlahkan. Kalau seri adalah jumlah dari kebalikannya, reverse-nya. Ya. Dan ini berkebalikan dengan resistor nantinya. Kemudian energi yang tersimpan di dalam
kapasitor yang bermuatan dinyatakan dengan rumus ini, setengah CV kuadrat atau setengah Q kuadrat per C. Kemudian density-nya dinyatakan dengan setengah epsilon 0 E kuadrat. Nah, epsilon 0-nya ini harusnya ditambah kappa ya di sini. Kemudian yang terakhir, oh iya, kappa itu sama dengan kita sering menyebutnya sebagai rasio dielektrik ya, atau epsilon R biasanya. Epsilonnya material itu sendiri terhadap epsilon 0 udara atau vacuum. Ya. Hukum Gauss dan dengan dielektrik, maka rumusannya agak berubah sedikit, di sini disisipin dengan kappa. Ya. Jadi kalau suatu muatan dilingkupin oleh material dengan indeks permittivity kappa epsilon 0, maka rumus Gauss-nya dinyatakan dalam persamaan ini. Demikian. Sudah cukup panjang, 39 slide, 38 slide paling tidak sudah kita diskusikan tentang kapasitansi dan yang gambaran tentang yang paling menarik adalah gambaran fisik bagaimana si dielektrik jika disisipkan di antara plat itu justru akan meningkatkan kapasitansi dari kapasitor tersebut. Karena apa? Karena medan listriknya justru terhambat di dalam kapasitor tersebut, dan itulah yang memungkinkan kita bisa menambahkan ke dalamnya lebih banyak muatan charge ya, dan tegangannya bisa agak menurun ya. Dengan muatan yang sama, dengan diberikan sisipan dielektrik tersebut, maka tegangannya agak menurun dan kita memungkinkan kita untuk menambahkan charge yang berlebihan di dalam kapasitor tersebut. Itulah keunggulan dengan penambahan dielektrik ke dalam kapasitor. Oke, akhir kata, terima kasih sekali lagi Anda sudah mendengarkan, menikmati dari presentasi ini. Terima kasih, sampai ketemu di diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.